Setiap insan mengenang akan Dia yang tergantung pada salib itu. Banyak jiwa bertanya-tanya akan caranya Ia mati. Dan apa artinya kematian sang sumber kehidupan? Satu pernyataan untuk melukiskan kesedihan hati di hari kematiannya. Sungguh, Ia telah mati untuk saudara dan aku. Kematian Kristus adalah bentuk nyata kasih sayang Allah yang tak terbatas dan penuh pendamaian, agar hubungan Allah dan manusia dapat diperdamaikan melalui Kristus, Sang Kepala Gereja. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran di dalam ibadah di Jumat yang agung ini. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkaku dan harta hilang harganya. Saudara sekalian, pemberitaan firman untuk ibadah Jumat Agung ini terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 30 yang mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan sabdanya. Saudara kekasih, tidak biasanya kita merayakan Jumat Agung dalam suasana seperti saat ini. Walau dalam suasana hening dan meditatif, perayaan Jumat Agung biasanya kita rayakan bersama-sama di gereja, bersama dengan saudara-saudara kita dalam persekutuan iman. Namun, pandemi COVID-19 ini mendorong kita kini untuk lebih khusyuk beribadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Mungkin ada 1-2 anggota keluarga kita yang tidak bisa bersama kita. Entah karena sedang dirawat, entah karena sedang mengisolasi diri, atau mungkin telah mendahului kita memasuki kehidupan kekal dalam rengkuhan kasih Allah yang abadi. Semuanya itu saudara-saudara tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari kuasa Kristus yang pengorbanannya untuk saudara dan saya kita rayakan hari ini. Walau demikian, mungkin saja muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Mengapakah Allah membiarkan peristiwa pandemik yang sangat mengenaskan ini terjadi? Mengapakah Allah membiarkan penderitaan terjadi pada orang-orang beriman? Mengapakah orang-orang yang berusaha hidup jujur justru acap jatuh dalam kemiskinan? Mungkin demikian pertanyaan yang sering muncul ketika kemalangan mengenaskan menimpa orang-orang baik. Dan sebaliknya, bukan tidak mungkin juga muncul pertanyaan, mengapakah orang-orang fasik sungguh makmur hidupnya? Mengapakah orang-orang yang menghalalkan tipu daya dan ketidakjujuran justru bisa sentosa dan kaya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin berlanjut pada gugatan, di manakah Allah?
Di manakah Allah pada saat saya membutuhkannya? Saudara-saudara, pertanyaan lirih yang selalu digaungkan kembali setiap kali kita merayakan Jumat Agung adalah teriakan Yesus di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah pertanyaan yang sangat manusiawi dari Yesus di kayu salib ketika menghadapi siksaan dan kebiadaban konspirasi para pemimpin agama dan penguasa saat itu. Barangkali pertanyaan seperti ini juga muncul saat murid-murid menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus yang begitu mengenaskan pada Jumat siang itu, yang kini kita rayakan sebagai Jumat Agung. Bagaimana mungkin dalam benak murid-murid akan bertanya, bagaimana mungkin Yesus yang maha baik, yang welas asih itu akan mengalami kematian yang begitu tragis? Mengapakah Allah memalingkan wajahnya? Maka rasanya sangat manusiawi bila murid-murid Yesus tercerai-berai sesudah kematian Yesus. Penulis Injil mengisahkan para murid yang hendak kembali ke kehidupan semula sebelum mereka mengenal Yesus. Aku akan kembali menjadi penjala ikan, kata beberapa orang di antara mereka. Dan dalam suasana kalut seperti itu bukan tidak mungkin muncul pertanyaan, apakah Allah telah kalah? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tegas lagi, apakah Allah masih ada? Pada saat seperti inilah saudara-saudara, orang bisa jatuh dalam apa yang biasa kita sebut sebagai jalan pintas. Jalan pintas bisa menghalalkan semua cara yang tidak memperdulikan kepatutan dan tidak merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan itu. Semuanya berakar dari anggapan bahwa toh Tuhan sudah tidak ambil peduli lagi dalam kehidupan saya. Perilaku koruptif dan manipulatif adalah ekspresi dari jalan pintas seperti itu. Dan dalam keadaan seperti itu saudara-saudara, kita makin sulit saja mengenal Tuhan dan mendengar suaranya. Dia seolah-olah telah selesai. Sudah selesai. Itulah teriakan terakhir Yesus dari kayu salib. Dan inilah tragedi terbesar dalam kehidupan umat manusia ketika akhirnya kita ikut mengubur Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal saudara-saudara, ratapan Yesus yang memuncak dengan sudah selesai sebagaimana tercatat dalam Yohanes 19 ayat 30 bukanlah sebuah teriakan tanda menyerah. Dalam alam pikir kita sebagai manusia pada peristiwa Jumat Agung di Golgota itu, sudah selesai memang seolah mengakhiri segalanya. Yesus telah kalah. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dan tamat sudah. Atau dalam angan kita sekarang ini, Allah bisa dan sudah bisa kita nyahkan dari kehidupan kita. Maka dalam benak orang bisa saja mengatakan wajar kalau kita kini menghadapi pandemik COVID-19 dengan segala akibatnya. Karena Allah sudah kalah berhadapan dengan kekuatan semesta. Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan sudah selesai? Saudara-saudara kekasih, seruan Yesus sudah selesai harus dimaknai sebagai sebuah pekik kemenangan. Sama seperti ungkapan aslinya dalam bahasa Yunani, tetelestai. Tetelestai atau sudah selesai adalah sebuah seruan kemenangan dari para tentara yang baru pulang dari peperangan, saudara-saudara. Tetelestai adalah juga ungkapan seorang penguji atau promotor untuk mengakhiri sebuah ujian kepada promopendus dalam tradisi dunia akademis. Ketika promosi seorang menjadi doktor selesai, penguji akan keluar dari ruangan dan akan mengatakan, tetelestai, sudah selesai.
Jadi tetelestai atau sudah selesai adalah ungkapan kegembiraan dan kemenangan, bukan sebaliknya. Pekikan Yesus sudah selesai di kayu salib, bukanlah rintihan kekalahan atau kekesalan akibat siksaan yang ia alami. Tetapi ini adalah sebuah pekik sukacita karena kemenangan. Karena ternyata memang segalanya tidak akan berakhir di kayu salib. Bahwa salib harus dilalui, ya. Tapi itu bukan kata akhir. Dan ini yang sering kita lupakan dalam mengarungi kehidupan ini. Inilah keagungan kasih Allah, mengosongkan dirinya. Dari tahtanya yang maha tinggi dia mengambil rupa seorang anak manusia, bahkan rela sampai mati di kayu salib. Ini adalah sebuah perjalanan dari atas ke bawah. Hal ini memang berkebalikan dengan kecenderungan kita yang selalu ingin naik kelas. Perjalanan kita selalu ingin dari bawah ke atas, sementara perjalanan Allah dari atas ke bawah. Perayaan Jumat Agung ini hendak mengingatkan kita bahwa jalan salib adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Tetapi harus kita ingat juga bahwa jalan salib itu bukan kata terakhir. Sebab suatu kehidupan telah tersedia di balik maut yang telah dikalahkannya itu. Keseluruhan hidup dan masa depan kita telah dijamin oleh Kristus. Inilah pesan Paskah bagi dunia. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa kematian. Dan ini adalah sebuah harapan akan masa depan yang baru bagi kita. Olehnya saudara-saudara, sekalipun saat ini kita sedang dirundung nestapa dan duka mendalam oleh terpaan pandemi COVID-19, jangan pernah menyerah. Keadaan sekarang bukanlah kata akhir. Kemelut yang kita hadapi sekarang bukanlah kata akhir. Kristus yang menghampiri kematian yang kita rayakan hari ini menjamin masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Bahwa di balik duka, pelangi kasih Tuhan menanti. Selamat memaknai Jumat Agung. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bersyukurlah atas kasih setia yang telah Allah berikan melalui Yesus Kristus. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.